Ah, sip. Ya, oke. Jumpa lagi dengan Edi Nuansa Interview. Kali ini dengan Pak JK. Alhamdulillah. JK itu panggilan dari teman-teman karena saya bisnis keripik, Pak. Jadi bisnis keripik dipanggilnya Juragan Keripik. Oh, JK, jadi bukan Yusuf Kala? Bukan. Ini kadang salah persepsi. Sejak kapan itu dipanggil JK itu? 3 tahun yang lalu, Pak. Ya, semenjak keripik saya booming, Juragan Keripik ya panggil JK. Yang manggil JK siapa aja? Oh, teman-teman di grup. Oh, teman-teman di grup. Terus teman-teman reseller, teman-teman mitra-mitra bisnis saya manggilnya Bang JK. Kalau anak, orang tua? Orang tua, istri? Ayah. Oh, enggak ya? Ayah. Terus nama sebenarnya siapa? Nama saya Samsuri Yudianto. Samsuri Yudianto. Oh, Jawa gitu berarti? Jawa. Dari ya. mana? Dari Klaten, Pak. Klaten, Jawa Tengah. Jawa Tengah ya. Tahun berapa ke Jakarta? Saya lahir di Jakarta, Pak. Oh, asli orang tua Klaten. Oh, orang tua Klaten. Orang ketua, kalau ibu dagang memang. Kalau bapak saya kerja karyawan dulu. Oh, jadi ibu pedagang dari? Ibu pedagang ikan asin, jual ikan asin di pasar Blok A. Ibu memang dari dulu, dari nenek saya juga dagang ikan asin, turun ke ibu. Oh, jadi kelihatannya nih dari ibunya nih? Dari ibu turun. Jadi punya bakat bisnis ini. Iya. Ibu saya memang tak mungkin awal ibu bisnis itu tahu kalau jualan itu berat kali ya. Jadi kepingin anaknya jangan bisnis gitu. Bapak juga nyengkolahin saya sampai tinggi supaya dulu saya ingat banget ada lowongan di departemen keuangan, udah masuk aja ke situ. Tapi lagi-lagi saya nggak suka gitu loh, Pak. Kerja di kantor itu? Nggak, di kantor nggak suka. Akhirnya ya cobalah kita bisnis gitu loh. Bisnis, dulu saya bisnis alat-alat camping, Pak. Apa itu? Seperti apa itu? Alpina gitu loh. Oh, tas itu ya? Tas camping gitu. Di mana? Di Lebak Bulus itu bukan? Di itu Ciputat. Bukan di Lebak Bulus itu ya? Bukan Ciputat, di Cimanis, Pasar Cimanis. Oh, tahun berapa itu? Tahun 2002 saya mulai. Oh, udah mulai. Tahun 2009 bangkrut. Jadi sebelum ketemu Keripik ini 10 tahun jalan Keripik, sebelumnya apa aja tuh yang udah dikerjakan itu? Kalau dari kecil ya dulu ya biasa lah, Pak. Oh, sudah mulai dari itu udah mulai? Dari kecil saya udah dagang, bantu ibu. Iya. Ya, ibu di pasar Blok A jualan ikan asin, saya bantu paman jualan layangan, jualan petasan. Itu udah dari keluarga ibu emang pedagang. Jadi paman saya main layangan, saya nungguin dagangannya, ya petasannya, dapat 15 perak, gua gede banget ketika itu. Jadi istilahnya inspirasi bisnis dari ibu ya? Dari ibu. Nah, apa nilai yang paling dirasakan mempengaruhi jalan bisnis Pak JK dari masa mengikuti orang tua itu, dari ibu? Katakanlah, paling kan ada kan momentum atau kata-kata yang ini yang saya pegang untuk, ada nggak? Iya, waktu itu ibu pernah bilang kalau kita dagang itu penghasilannya nggak dibatasi. Pokoknya kalau kamu jualan setiap hari bisa megang duit gitu, gitu loh. Kalau bapakmu sebulan sekali, tanggal 5 udah habis. Begitu ibu. Ya dari kecil udah ngomong begitu, inget, Pak. Diomongin itu terus ya? Inget tuh, pokoknya tanggal 5 tuh habis tuh. Duitnya habis gajian. Nah kalau mau punya duit terus ya dagang. Itu keingatan Pak sampai sekarang. Keingatan terus ya? Iya, keingatan. Sehingga ketemu Keripik ini gimana ceritanya? Unik nih, Pak. Saya dulu ketika itu lagi galau, Pak. Galau. Juga pas banget berkeluarga gitu itu. Saya bisnis PlayStation di rumah. Sewa PlayStation di rumah. Saya ada 4 TV saya sewain gitu. Ya alhamdulillah ada pemasukan, Pak, dikit-dikit. Cuman saya didemo sama warga. Didemo, Pak, sama warga. Anaknya digebukin di depan saya. Oh, jangan permainan setan katanya, Pak itu. Waduh, kita akhirnya saya sama istri itu juga stres juga, bingung gitu. Waduh, gimana nih, Dek? Tetangga pada komplain gini. Ya akhirnya saya di situ sholat tahajud selama 1 bulan, Pak. Saya sholat tahajud selama 1 bulan. Di malam ganjil ke-21 saya ingat banget itu saya ngimpi singkong.
Saya ngimpi keripik yang makanan yang saya suka itu. Ini nih makanan yang saya suka. Memang penyuka keripik ya? Iya, saya suka. Nah, terus saya coba untuk bisnisin, jualin. Saya numpang, Pak, boleh nggak saya jualin keripiknya Bapak gitu. Di Ragunan saya juga. Awalnya di Ragunan. Jualin punya orang? Iya, jualin punya orang. Boleh nggak saya jualin keripiknya gitu di Ragunan. Sama mereka, sama Bapak itu alhamdulillah dikasih saya 10 bungkus, Pak. 10 bungkus saya jual itu di Ragunan tuh. Nah, dari 10 bungkus itu sehari 2 hari tuh bisa sampai 2.000 lama-lama, Pak. 2.000 bungkus. 3 bulan kemudian saya bisa tembus 2.000 sampai 5.000 bungkus. 2 hari itu. 2 hari. Nah, dari situ saya mulai mencoba bikin variasi baru. Bikin sendiri. Sebelumnya kan ambil. Nah, udah dapat pelanggan. Saya nyoba bikin sendiri, tapi bukan rasa ini karena nggak mungkin kan. Dia punya rahasia sendiri tuh. Ya kan? Tapi saya bikin variasi rasa baru gitu loh. Tapi tetap ngambil sama yang langganan saya ini karena kan penyalur rezeki saya dia, Pak. Nggak mungkin saya tentang bisa bikin langsung saya tinggal gitu. Saya nggak gitu. Tetap ngambil dari juga. Tetap dari situ juga, tapi saya bisa bikin sendiri, bikin rasa baru. Terus dijual bareng. Nah, dijual bareng, diimbangin aja, Pak. Nah, lama-lama saya mulai agak persedikit pesen sama yang reseller ini. Saya lebih banyak di produk saya sendiri. Ya, lama mulai banyak dari yang saya bikin gitu. Sendiri. Ngakalinya seperti itu. Jadi awal itu tahun berapa itu? 2010 awal. Oh, awal. Jadi awal-awal. Jadi jualan ngambil orang itu berapa lama itu? Lama, Pak. Bisa 1 tahun, 1 sampai 2 tahun tuh saya ngambil. 2 tahun tuh ngambil terus, jualin. Saya jual di Ragunan, di Taman Mini, terus di tempat-tempat pariwisata saya jual. Nah, terus yang ngajarin goreng bikin rasa macam-macam itu dari mana? Apakah belajar di kursus atau apa? YouTube. YouTube. YouTube bener-bener bantu. Bener-bener bantu. Dari YouTube ya? Dari YouTube. Terus dari YouTube? YouTube saya coba-coba, akhirnya nemu resep baru. Cocok nih gitu. Cocok, ternyata cocok. Alhamdulillah. Gitu. Jadi nggak ada yang ngajarin ya? Nggak ada. Secara teknis ngajarin bikin keripik nggak ada? Nggak ada. Kali kalau jiwa bisnisnya kan dari orang tua menurun. Nah, terus sekarang punya produk berapa nih Pak JK nih? Produk saya main bisnisnya di keripik, Pak. Ada berapa rasa nih? Ada 4. Jadi ada pedas manis, pedas asem, ada keju, ada jagung manis, ada original. Oh, ini rasanya ya. Ini stick pedas. Ya. Terus ini, sama, ini masih sama semua nih? Iya. Oh, nggak ada 4 rasa nih? Nggak ada. Oh, ini keripik pedas manis. Apa ini? Oh, sama. Ini ada 4 rasa ya? Iya, ada 4 rasa ya. Memang produk andalan saya di pedas manis. Di pedas manis ya? Pedas manis. Proses ini tadi, ini kan ada 4 rasa. Belajar dari YouTube ya? Nah, kemudian marketingnya sampai kemana aja nih? Kalau marketing udah Jabodetabek, Pak. Cara jualnya gimana? Cara jualnya kita mengkanvas, kanvas marketing. Kanvas apa tuh? Jelasin. Kanvas itu jadi kanvas itu menyusuri ya. Kanvas itu di bahasa kamus Indonesia itu menyusuri. Door to door. Ya, menyusuri jalan. Ya, ketika ada toko-toko retail, kita tawarkan gitu. Kanvas marketing seperti itu konsepnya, Pak. Menawarkan produk yang kita punya, menyusuri jalan, menawarkan ke toko-toko retail, baik kecil maupun besar. Jabodetabek sudah ya? Jabodetabek ya. Nah, produksinya di rumah? Iya, di rumah sendiri, ada lagi sendiri. Jadi di Sawangan sama di Pondok Labu. Per bulan berapa, Pak JK? Omset per bulan itu bisa 80 juta. 80 juta rupiah. Itu berapa? Minimal 20 ton. 20 ton per bulan? Lebih minimal. Itu bisa 20 ton matang bahan? 20 ton bahan. Terus nyarinya kemana singkong itu? Ke daerah Panjang Jiwo. Di mana itu? Daerah Sentul. Itu ada 20 hektar lahan untuk perkebunan singkong. Ini memang dari dia terus yang nyuplai apa? Nyari? Enggak, masih. Kalau misalnya dia kehabisan, kita cari di daerah, nggak jauh-jauh juga dari situ, daerah Sentul juga, Tapos. Karena di situ lahannya masih bagus. Terus mereka ngirimnya
Ngirimnya per 4 hari, 5 hari sekali ngirim. Sudah punya apa namanya itu supplier yang tetap atau masih nyari-nyari? Jadi kalau supplier ini lagi kosong ya kita nyari lagi Pak gitu loh. Gitu. Karena yang tetap kan butuh proses. Itu 9 bulan. Iya, butuh proses. Kalau misalnya sudah panen kan 9 bulan lagi. Iya, ya kita cari yang lain gitu. Tapi terus nyari terus ya? Terus nyari terus. Tapi biasanya yang 20 hektar itu dia pinter Pak. Yang ini yang 1 sampai 3 bulan, yang 3 ada nanamnya bertahap ya? Bertahap, ya. Pernah ada masalah nggak Pak jika soal bahan baku ini? Iya, pernah Pak. Gimana? K1 kalau musim kemarau. Musim kemarau tuh singkong nggak bisa besar. Dan dia kering. Dan kalau kering, ketika kita cabut dia jadi keras Pak. Dan kalau keras, permasalahannya kita harus rendam dulu. Kita habis potong, kita rendam lama. Jadi yang bisa 1 hari ketika sudah direndam baru itu solusinya. Dibuat keripik. Tapi pernah kekurangan bahan gitu? Enggak? Ya pernah juga. Iya, pernah. Kalau kekurangan bahan, saya nggak idealis harus singkong mentega. Semua singkong saya ambil. Karena mentega itu kan terbatas Pak. Misalnya saya pesen 5 ton singkong mentega, susah. Adanya ini nih, udah saya ambil. Gitu. Kalau penjualan itu ada masalah? Penjualan masalahnya paling kalau yang pertama nih, teman-teman nih ya, pertama. Kalau kita mau merekrut canvasser, itu di training dulu. Saya dulu nggak training Pak. Jadi saya toko ini gitu. Pas hari kedua dia bingung, lupa jalannya mana. Jadi bawa 300 keripik, pulang bawa lagi 300. Lupa. Iya, pertama harus training dulu kan fasernya, kedua dicatat, lalu per 3 hari ditengok. Ketika sudah ditengok, yang habis kita dibayar, yang sisanya kita tarik. Ketika belum diadakan PSBB Pak, itu kita masih normal, penjualan masih bagus sekali. Ini bisnis yang cocok untuk rumah tangga, Bapak Ibu semua. Cuman ketika PSBB diberlakukan, itu kan ditutup Pak, jalan banyak yang ditutup. Nah ini yang kadang kita mengalami kesulitan. Bayangkan setiap kita masuk komplek disiram Bapak Ibu, 13 kali siram anak buah saya bisa semaput. Suruh cuci tangan, siram cuci tangan gak suruh makan gitu. Iya, jadi mau masuk ke itu ditutup. Jadi kendalanya di situ. Tapi secara penjualan masih jalan ya. Masih bagus. Sampai sekarang masih normal ya. Ada dukungan dari anak istri? Alhamdulillah Pak Edi, anak dan istri sangat mendukung. Apa bentuk dukungannya? Dukungnya satu, kalau istri dari vitamin. Kadang beliin saya suplemen, ya, perhatian banget istri saya. Jangan sampai saya lupa tuh makan suplemen. Terus seperti ini ya. Nah, ini minyak kutus-kutus. Apalagi ini terus. Wah, ini luar biasa ini, teman-teman nih. Maxibus ini luar biasa. Bisa dicoba Pak Edi ini jagoannya. Terus selalu dievaluasi, Mas, dievaluasi toko-toko itu. Dan istri saya kan bagian keuangan Pak, Menteri Keuangan dia. Di JK. Di JK ini. Karena begini pengalaman ya. Dulu waktu saya bisnis outdoor, saya pinter banget Pak jualan. Jago saya jualan tuh, karena emang background saya marketing di kampus. Tapi saya nggak bisa nyimpen duit Pak. Kalau teman saya datang ke toko, waduh, duit ini nggak tahu duit penjualan apa, ayo makan. Tapi saya nggak bisa nyimpen duit. Nah semenjak saya nikah, ya istrilah yang mengelola. Alhamdulillah dia tekun dan teliti gitu loh. Kalau anak dukungannya? Anak dukungannya selalu telepon kalau misalnya lagi kerja, ya gimana, udah makan belum, jangan terlalu kerja keras, nanti sakit, gitu. Perhatian banget anak saya. Umur berapa? 13 tahun Pak. SMP ya? SMP kelas 1. Udah lagi mantu. Ada online juga? Online ya, saya online, jualan online di website, terus di Facebook, di WA group, terus di Telegram. Bagus benar Pak. Ya? Bagus. Saya di website ya? Sama di Facebook, WA, semuanya bagus. Telegram juga? Semua bagus ya. Karena saya ngejual kalau di online kebanyakan ke konsumen user langsung. Langsung konsumennya? Karena kekuatan saya sebenarnya Canvas itu kan di offline-nya. Offline-nya kekuatannya di situ.
Ini berapa sih harganya? Satu ini? Ini untuk reseller 3.500. Jual harga di toko jual 5.000. Dari saya 3.500. Jadi 1.500 ya untungnya? Ya. Sama ini harganya nih? Beda. Kalau yang ini dari saya 4.500, toko ngejual 7.000. Berapa nih? Beda ukurannya, Pak. 45. Oh, ada level pedasnya nih, Pak? Ada level 10 paling pedas, Pak. Wih, paling pedas ini. Saya mau bikin level 100. Berapa cabai itu? Aduh, saya nggak tahu dah tuh. Pokoknya level 100. Karena kadang-kadang banyak yang nantang. Kurang pedas. Nah, saya mau bikin level 100. Nanti yang terbaru level 100. Selain menjadi juragan keripik, apa nih kegiatannya? Saya lihat kayaknya jadi tukang sulap juga nih. Apa tuh? Selain bisnis keripik ya kadang ngasih motivasi, ngasih motivasi teman-teman komunitas, teman-teman pengajian, teman-teman kampus kadang undang untuk ngasih motivasi biar banyak terinspirasi jadi pengusaha, Pak. Bayangkan kalau Indonesia 10%-nya aja masyarakatnya jadi pengusaha, luar biasa, Pak. Kita makmur, Pak. Semuanya gratis. Karena masih banyak yang bekerja, ya kan. Ya kita sosialisasi kewirausahaan gitu, Pak. Dan yang kedua trainer yang ngajar-ngajar bisnis, praktis ya, langsung praktis, ngajar-ngajar bikin keripik, ya, terus bikin birkel talk, ngajarin pemasarannya seperti apa, bagaimana gitu. Jika Anda sudah nggak kerja, Anda bisa cari bahan-bahan yang mudah didapat. Singkong tuh gampang, Pak. Ke pasar pasti ada, kan? Cabai pasar ada, gitu. Nah, inspirasinya dari situ. Cari yang gampang didapat dan belajar untuk membuat atau jadi reseller. Itu paling mudah lagi, ya kan? Barang yang laku apa di searching, coba-coba jadi reseller. Share ke grup. Ya seperti itu aja, kayak apa, dropshipper ya, ganti nomor WA, dikirim lagi, ganti nomor WA, kirim lagi gitu. Sekarang ada ibu-ibu yang dari Brebes, tadinya cuman ibu rumah tangga, ketika saya ajarin cara bikin keripik, alhamdulillah resellernya udah ada 50-an. Satu penghasilan yang luar biasa, gaji suami aja kalah, Bapak Ibu semua. Bikin keripik? Bikin keripik, Pak. Kan udah sampai Brebes itu saya training. Kadang orang begini, Pak, sampean nggak takut kesaing gitu. Orang jualan keripik ngajarin juga orang keripik gitu. Karena logikanya takut kesaing ya, Pak ya. Kalau saya nggak, Pak, saya nyari jariah aja dah supaya di surganya timbangannya lebih berat gitu loh. Wah, itu aja udah. Kalau ini apa ini? Ini pin bela negara. Apa itu? Ya, jadi saya kepingin membela negara dengan cara saya menyebarkan entrepreneurship. Dari apa itu? Ini emblem Pramuka. Oh, Pramuka. Jadi aktif di Pramuka juga ya? Dulu saya aktif di Pramuka. Yang ngajarin Bang Ruli dulu. Oh. RK. Iya, RK dulu sama dia. Ini gaya-gayaan aja, Pak. Kalau dapat pin dari Pak Presiden atau apa gitu. Pak JK kan? Jadi sebagai pengusaha keripik juga, motivator juga, trainer juga. Nah sebenarnya Pak Samsuri, Pak JK ini apa sih ceritanya dulu? Pengen jadi apa sih? Dulu tuh saya waktu masih kalau sekarang PAUD kali, Pak ya. Saya PAUD itu sering lihat paman saya main bola. Dulu ada Perkesa namanya dulu. Perkesa. Saya pernah dengar itu. Iya, dulu tuh ada tim saya, paman saya tuh kiper. Saya pernah diajak nonton, luar biasa, ditepuk tangan gitu, seneng. Kepengen jadi pemain bola gitu loh. Jadi saya hobi main bola. Alhamdulillah juara 1. Di kampus juga juara. Kapten lagi, Pak. Juara, banyak juaranya. Nah, udah itu berubah, saya suka main gitar. Suka main gitar, udah itu juga, udah sering-sering konser ke Bandung, Malang gitu. Terinspirasi sama musisi luar, juara sejak Jabodetabek tahun 93 itu. Ya itu gara-gara lagi itu jadi ngetop gitu. Hobi, salah satu dari hobi lah. Dari hobi, nah dari situ saya berpikir musik ternyata nggak bisa untuk
itu juga ketika saat itu ya Pak ya, nggak bisa untuk pegangan karena jarang dipanggil gitu loh. Ada aliran baru udah kalah gitu. Saya awal itu musik yang saya waktu masih bujang tuh alirannya punks. Punks yang frontman-nya Johnny Rotten itu menginspirasi saya tuh Pak. Terus grunge Per Jam, Eddie Vedder itu saya juga. Terus kesini-sininya saya dengerin Nine Inch Nails, Trent Reznor, saya suka. Saya nggak ngerti semua itu. Kalau lagu yang paling suka apa? Lagu yang saya suka itu Indonesia God Bless lah. Wow, God Bless. Tahun berapa itu ya? Tahun 94. Enggak, masih jauh sebelumnya tuh kayaknya God Bless itu. Iya. Itu kan grupnya Ahmad Albar terus Ian Antono itu kan? Ian Antono, itu tahu saya. Itu. Angkatan Pak Edi. God Bless kan masih celahnya masih bosor itu kan, embung isor. Cut Bray. Iya, Cut Bray. Bahasa dulu bosor namanya. Bosor. Embung isor. Embung isor ya. Ada lagu yang paling itu nggak dari God Bless itu? Yang paling disukai? Yang saya sukai Raksasa. Oh Raksasa. Terus? Oh Raksasa gitu aja. Oke. Terima kasih. Mudah-mudahan obrolan kita ini Allah memberikan manfaat dan barokah. Amin. Terima kasih Pak JK Jazakallahu khairan. Sami-sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.